Video ini akan mengubah cara main kamu di awal perjalananmu menuju kekayaan. Kami secara pribadi telah membaca antara 25 hingga 30 buku per tahun. Dan meskipun tidak semuanya adalah buku pengembangan diri, tetapi sebagian besar buku kami diisi dengan mereka yang berfokus pada membangun kekayaan dan kehidupan yang sejahtera. Kami sangat percaya bahwa praktik ini terus-menerus mengekspos diri kita pada ide-ide berharga, ditambah dengan disiplin dan ketekunan telah menjadi kunci sukses kami. Top CEO di dunia membaca 50 buku setahun, sedangkan rata-rata orang membaca kurang dari 1 buku. Kami akan merangkumnya dalam daftar yang ada di video ini. Kamu tidak akan menemukan The Secret atau Think and Grow Rich dalam daftar ini. Ini bukan tentang menarik kekayaan ke dalam hidup kamu. Daftar ini adalah tentang menciptakan kekayaan melalui tindakan kamu. Selamat datang di channel Rich 8, tempatnya orang sukses terinspirasi. Kalau kamu belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menyaksikan. Berikut adalah daftar buku terbaik tentang menjadi kaya. Yang pertama, The Richest Man in Babylon oleh George S. Clason. Ketika orang meminta petunjuk dari mana memulai perjalanan keuangannya. Ini adalah buku pertama yang kami rekomendasikan. Jadi, kami juga merekomendasikannya kepada kamu. The Richest Man in Babylon adalah buku fundamental dalam hal pemikiran tentang hidup kamu dalam kaitannya dengan uang dan apa artinya membeli kebebasan uang atau financial freedom. Jika kamu baru memulai perjalananmu, mulailah dengan buku ini. Pelajaran yang akan kamu pelajari dari satu buku ini cukup untuk mengubah masa depan kamu, jika kamu terbuka untuk mendengarkannya. Yang kedua, Rich Dad Poor Dad oleh Robert Kiyosaki. Ini adalah buku tentang keuangan kedua yang pernah kami baca, dan ini mengubah cara pandang kami tentang uang selamanya. Setiap kali orang bertanya kepada kami, bagaimana sih membangun kekayaan yang berkelanjutan, Rich Dad Poor Dad selalu muncul sebagai rekomendasi, karena sangat mudah dicerna dan tidak seperti kebanyakan buku keuangan yang lainnya. Hidup kamu akan berubah setelah membaca buku ini. Yang ketiga, ada The Millionaire Wasteland oleh M.J. DeMarco. Ini adalah buku lain yang kurang dikenal dibandingkan 2 buku sebelumnya, tetapi itu mengalihkan fokus dalam perjalanan hidup kamu. Saat kamu baru memulai, tentunya kamu nggak punya uang untuk membeli properti sewaan atau ratusan juta untuk diinvestasikan di pasar saham. Buku ini membahas masalah ini. Pilihan terbaik yang kamu miliki adalah memulai bisnis yang berpotensi akan meledak. Bagi kami, ini adalah Rich 8. Hanya setelah kami menghasilkan jutaan, kami menggunakan pengetahuan dari buku lain untuk mendiversifikasikan dan menjaga kekayaan kami. The Millionaire Wasteland adalah bacaan wajib bagi kamu yang merasa lapar dan mampu menceburkan diri sepenuhnya untuk mewujudkannya. Ini adalah pendekatan paling realistis yang pernah kami temukan dalam hal menjadi kaya lebih cepat daripada melalui tabungan dan investasi tradisional. Yang keempat adalah Money Master the Game and Unshakable oleh Tony Robbins. Money Master the Game bersama dengan Unshakable mungkin adalah sumber daya paling berharga yang pernah dikeluarkan Robbins. Setelah membaca buku ini, kami mengubah strategi kami dari berinvestasi di saham menjadi memindahkan ke dana indeks. Uang menguasai permainan adalah opsi terbaik yang harus dikuasai oleh seseorang yang bukan wirausahawan kreatif untuk membangun kekayaan berkelanjutan. Jika kamu belum siap untuk membangun bisnis atau produk yang menghasilkan jutaan, buku ini akan memberi kamu petunjuk langkah demi langkah tentang apa yang harus kamu lakukan jika ingin kaya. Unshakable adalah bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin mengambil pelajaran pertama ke tingkat berikutnya. Ini juga merupakan strategi yang kita dan hampir setiap orang kaya lainnya gunakan untuk menghasilkan uang selama resesi seperti yang kita miliki di depan kita sekarang. Yang kelima, The Intelligent Investor oleh Benjamin Graham. Warren Buffett menyebut buku ini sebagai buku terbaik tentang investasi yang pernah ditulis, dan kami cenderung setuju. Jika kamu akan berinvestasi di pasar saham dengan membeli saham di perusahaan, ini adalah kursus kilat kamu menuju investasi jangka panjang yang aman.
Ini mengajarkan kepada kamu bagaimana melihat sebuah perusahaan dan memahami keuangannya untuk menetapkan apakah kamu harus berinvestasi atau tidak. Hampir setiap investor sukses jangka panjang telah mengikuti strategi tepat yang telah dijelaskan Graham dalam bukunya yang berjudul Value Investing, dan begitu juga seharusnya sampai sesuatu yang lebih baik datang. Yang keenam ada Principle oleh Ray Dalio. Ray Dalio hanya memiliki kurang dari 140 miliar dolar yang ia kelola. Dialah orang yang bertanggung jawab untuk membuat orang kaya semakin kaya. Penghalang untuk masuk setidaknya 7,5 juta untuk berinvestasi dengan biaya tahunan minimal 500 ribu dolar. Saat pria ini menulis buku tentang semua yang ia pelajari dalam karirnya, itu harus dibaca. Principle menguraikan garis pemikiran Dalio, dan gagasan inti inilah yang mengubah cara kamu bergerak dalam hal uang. Jika kamu ingin menjadi kaya, pelajari yang kaya. Yang ketujuh, The 4-Hour Workweek by Tim Ferriss. Setiap orang di tim kami telah bekerja dari jarak jauh karena pilihan sejak awal. 4 jam kerja seminggu menunjukkan kemungkinan membangun dan menjalankan bisnis dari mana saja di dunia. Yang pada saat kita membaca buku itu adalah sesuatu yang sangat revolusioner. Tentu saja kami bekerja lebih dari 4 jam, tetapi kami menggunakan pelajaran tentang otomatisasi dan outsourcing untuk mempercepat pertumbuhan bisnis kami. Tidak membayar uang kantor yang mahal, kami mampu membayar karyawan lebih banyak dan bakat tidak terbatas pada satu lokasi. 4 jam kerja seminggu mungkin adalah buku terbaik bagi kamu yang menikmati gaya hidup freelancer, tetapi mungkin ingin membangunnya menjadi bisnis bernilai jutaan dolar. Kami sangat merekomendasikannya. Yang ke-8, Zero to One by Peter Thiel. Peter Thiel adalah salah satu investor favorit kami. Bagi kamu yang belum tahu, dia adalah co-founder dari PayPal dengan Elon Musk, dan sekarang dia adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar dapat menyaingi Elon dalam hal perusahaan dan inovasi sukses. Zero to One adalah salah satu buku yang memaksa pikiran kamu untuk tidak memikirkan kemungkinan tentang apa arti membangun masa depan dan bagaimana kamu dapat menjadi bagian darinya. Jika kamu ingin membangun perusahaan rintisan yang mengubah dunia berikutnya, buku ini adalah titik awal terbaik untuk kamu. Ini adalah bacaan yang sangat singkat tapi bagus yang kami tidak bisa rekomendasikan cukup untuk semua orang di komunitas kami. Yang ke-9, The Parable of the Pipeline by Burke Hedge. Berbicara tentang bacaan yang singkat, hingga hari ini kami belum menemukan bongkahan emas yang lebih tepat daripada yang ini. Kami memberitahu lebih dari 100 kali kepada teman yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang bisnis tetapi bukan pembaca yang rajin. Kurang dari 125 halaman, artinya kamu dapat membaca semuanya dalam 3 jam atau lebih meskipun kamu pembaca yang lambat, dan pelajarannya terkubur dalam cerita yang sangat mudah diikuti. Siapapun yang membaca buku ini memahami bahwa fokus mereka perlu diubah, dan ada sesuatu yang menarik bagi kamu saat kamu melanjutkan halaman berikutnya. Karena ini cerita pendek, kami tidak ingin merusaknya untuk kamu. Yang ke-10, How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Meskipun teknologi berubah dengan cepat, namun cara kita berbicara dan berinteraksi satu sama lain dalam dunia bisnis tetap bertumpu pada hal yang fundamental. Kepercayaan, keterbukaan, dan kemampuan untuk membangun hubungan. Menurut pendapat kami, ini adalah karya terbaik yang pernah Dale Carnegie keluarkan, dan fakta bahwa itu bertahan dalam ujian waktu adalah bukti betapa berharganya informasi tersebut. Meskipun kamu bukan seorang pebisnis, buku ini akan membantu kamu untuk maju dalam hidup melalui cara berkomunikasi. Kami sangat berharap rekomendasi kami akan ada di rak buku kamu atau di handphone kamu. Selamat atas minat kamu dalam membaca buku. Orang-orang tidak tahu apa yang mereka lewatkan. Jika kamu setuju dengan pilihan kami, silakan tulis buku terbaik di komentar dan mungkin rekomendasi kamu tentang apa yang harus ditambahkan ke dalam daftar. Terima kasih Rich Aid, sampai jumpa di video berikutnya ya.